Nah, yang kriteria ketika kita bisa membuka aib seseorang gitu di halayak umum gitu, itu kriterianya apa aja? Ada ya, di kapan seseorang boleh menceritakan aib seseorang kepada orang lain. Salah satunya seseorang yang melaporkan kesalahan seorang, ataupun seorang melaporkan kejahatan seorang di hadapan sang hakim. Misalkan disebutkan Fulan bin Fulan telah berzina, saya saksinya, dan ini ada 3 orang lagi saksinya. Disebutkan tuh aibnya di hadapan hakim. Itu boleh. Kemudian juga menceritakan kesalahan orang lain ataupun kebahayaan orang lain yang dapat merugikan kerugian banyak orang. Contoh, pada perang Badar, Rasulullah kan yang nanya, bahasa kasar kitanya Rasulullah yang ngorek gitu, yang ngorek-ngorek. Ketika perang Badar, ada seorang pengembala ditanya sama Rasulullah, di sana nyembelih onta berapa jumlahnya? Wah, kurang lebih 100 ekor unta sehari. Maka Rasulullah memperkirakan, oh mungkin kira-kira jumlah orang-orang musyrik ada 1000 orang kalau gitu. Kemudian orang tadi tanya, Anda dari mana? Kata Rasulullah, nahnu minal ma, kami dari air. Artinya menceritakan kesalahan orang lain yang dapat menjadikan madorot oleh orang, untuk orang lain, untuk orang banyak, maka itu diperbolehkan asal ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada kepentingan, maka nggak perlu dibongkar aib. Artinya aib itu bisa diberitahukan kepada orang yang tepat, tidak perlu diceritakan kepada seluruh orang gitu. Seperti halnya tadi melaporkan kesalahan seorang yang berbuat dosa kepada hakim, ataupun tadi melaporkan kesalahan seorang yang dapat merugikan maslahat banyak orang. Ya, menceritakan kesalahan orang lain ataupun niat buruk orang lain untuk mempertahankan kemaslahatan banyak orang. Wallahu alam. Jadi kan ada kalanya kesalahan orang itu hanya berdampak untuk diri kita. Ada kalanya kesalahan orang itu dapat berdampak banyak untuk kaum muslimin. Kalau itu yang terjadi, maka mengambil kaidah dari usul fikih, yaitu akhafu darurain, mengambil perkara yang paling ringan. Ya dua-duanya anggap itu madorot lah, membongkar aib. Tapi kalau nggak saya bongkar, yang ini bisa rusak semua nih gitu. Yang lain bisa rusak semua kalau nggak dibongkar yang ini. Jadi kerusakannya malah makin besar daripada rusaknya satu orang. Contoh realnya, supir bawa penumpang 10 orang. Kalau misalkan rem bolong nih, kalau dia banting setir, ada kemungkinan yang mati semobil. Terpaksa dia tabrak orang yang di depannya. Yang meninggalnya cuma sendiri, yang 12 orang selamat di mobil. Dua-duanya madorot, tetapi mengambil madorot yang lebih ringan. Wallahu alam.